satu, yaitu orientasi dan eksplorasi. Jadi kami dari kelompok 1 itu beranggotakan 5 orang. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Yarti Endoliti dengan NIM 433420026. Selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Indra Plaviani dengan NIM 433420017. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi Bulungo dengan NIM 433420005. Perkenalkan, nama saya Asrawati Haju dengan NIM 433420041. Perkenalkan, nama saya Silat Haju dengan NIM 433420012. Jadi itulah perkenalan dari kelompok 1. Jadi di sini kami akan membahas LKM 1.1, yaitu dengan menjawab sekaligus mendiskusikan apa-apa soal yang kurang kami pahami. Yang pertama, di nomor 1 ini kami dari kelompok 1 belum memahami penjelasan secara rinci bagaimana baik di sini kami akan menjawab sekaligus mendiskusikan soal-soal yang kurang kami pahami. Yang pertama di nomor 1, dengan soalnya saya bacakan. Menurut pendapat teman Anda, hidung Anda sama dengan hidung bapak Anda, mata Anda sama dengan mata ibu Anda. Jadi bagaimana pendapat Anda? Jadi di nomor 1 ini dari saya sendiri saya baru mengerti. Jadi mungkin teman-teman dari kelompok 5 ada yang bisa menjelaskan atau bisa menjawab secara rinci bagaimana pendapat Anda mengenai soal nomor 1 ini. Ada dari teman-teman? Baik, dipersilakan. Saya ingin menjawab menurut pendapat saya, ini adalah bentuk dari adanya keluarga sifat dari suatu tersebut kepada keturunannya. Nah, hal ini seperti pengertian dari gen, yaitu pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Gen kombinasi dari kedua orang tua mempengaruhi gen saya. Maka persamaan hidung dan mata dari kedua ini orang tua saya merupakan hasil dari adanya pewarisan sifat. Oke, jadi dari nomor 1 ini bisa kita simpulkan bahwa mata kita itu mewarisi sifat keturunan dari orang tua kita, baik gabungan dari gen dari ayah kita dan ibu kita. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang kurang dipahami di bagian nomor 1 ini. Kalau menurut saya sudah paham dengan apa yang dijelaskan tadi juga oleh saudari Asriati. Jadi hal sama halnya dengan apa yang saya jawab pada LKM saya sendiri. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada lagi yang tidak dipahami pada soal-soal ini? Selanjutnya ada lagi nomor yang kurang dipahami? Kayaknya saya akan bertanya mengenai bagian C pada nomor 3 sih. Karena menyangkut dengan satu keturunan, mengapa dalam satu keturunan itu memiliki persamaan sekaligus dengan perbedaan. Karena kan kalau bicara soal keturunan kan itu kan lahir misalnya lahir dalam rahim yang sama, karena persamaannya itu apa, kemudian persamaan itu sudah dapat kita lihat, tetapi ada juga yang dibeda-bedakan. Kira-kira dari teman-teman dari rekan kelompok saya, kelompok 5 ini sendiri, ada yang bisa memberikan jawaban kepada saya? Baik, jadi itu yang kurang dipahami di bagian C nomor 3 ya. Jadi soalnya itu mengapa dalam satu keturunan itu memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Jadi mungkin anggota kelompok 1 ada yang bisa menjelaskan kepada saudara Rivaldi mengapa dalam satu keturunan itu memiliki persamaan dan perbedaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang tidak dipahami dari Rivaldi. Pertanyaannya yaitu, mengapa dalam satu keturunan memiliki persamaan sekaligus perbedaan? Nah, setiap keturunan tentunya memiliki persamaan atau perbedaan, baik itu persamaan wajah ataupun anggota tubuh lainnya. Dengan kedua orang tuanya ini disebabkan oleh jumlah kromosom, yakni 46 kromosom. 23 kromosom dari ayahnya dan 23 kromosom lagi dari ibunya di setiap inti selnya.
Kromosom sendiri adalah struktur berupa benang halus yang di dalamnya terdapat gen. Terdapat DNA. Karakteristik wajah dan tubuh bayi memang sangat dipengaruhi oleh gen dari kedua orang tuanya. Tidak hanya bentuk wajah, namun anggota tubuh lainnya. Nah, dalam prosesnya, seorang bayi dihasilkan dari pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Masing-masing membawa gen keturunan, baik bagi janin yang ada di rahim ibunya. Dapat diketahui bahwa gen merupakan pembawa sifat manusia. Gen ini yang nantinya menentukan seseorang itu lebih mirip ayahnya atau ibunya, baik wajah, fisik maupun sifat-sifat lainnya. Nah, sekian jawaban dari saya yang saya pahami. Oke, baik, itu jawaban dari atas pertanyaan saudara Rivaldi. Mungkin dari Rivaldi atau teman-teman lain bisa dimengerti jawaban yang telah diberikan. Dari saya pribadi, dari apa yang dilihat tadi, baik itu pembahasan mengenai kromosom di gen-gen itu, mungkin saya sudah paham dengan apa ya kira-kira perbedaan juga persamaan dalam satu keturunan. Terima kasih. Oke, jadi kalau menurut saya dapat menyimpulkan bahwa persamaan dan perbedaan yang ada pada satu keturunan itu disebabkan oleh jumlah kromosomnya. Jumlah kromosom itu kan 46 kromosom. Jadi 23 kromosom pada ayah yang diturunkan kepada anak dan 23 kromosom dari ibunya. Jadi sudah bisa dimengerti ya soal nomor 3 ini. Ya. Oke, kita lanjut lagi pada soal-soal yang kurang dimengerti. Mungkin dari teman-teman ada lagi soal yang kurang dipahami, yaitu pada bagian nomor 3. Yaitu dengan pertanyaan mengapa Salah satu dari mereka memiliki bentuk rambut yang berbeda dari kedua orang tuanya. Oke, baik, itu pertanyaan dari Sisi ya yang kurang dimengerti. Jadi saya izin untuk kelompok 1, saya akan menjawab pertanyaan dari Asrawati. Dengan pertanyaannya itu yaitu mengapa salah satu dari mereka memiliki bentuk rambut yang berbeda dari kedua orang tuanya. Jadi dapat dilihat pada gambar itu kedua anak ini memiliki rambut yang berbeda dari kedua orang tua. Jadi perbedaan dan persamaan ini yang diwariskan tergantung dari gen itu sendiri. Ada gen yang melemah, gen yang menguat, dan ada bahkan gen yang tidak nampak sama sekali. Jadi salah satu dari mereka ini memiliki bentuk rambut yang berbeda dari kedua orang tuanya dikarenakan dipengaruhi oleh gen itu sendiri yang terdapat di dalam kromosom. Jadi yang rambut yang berbeda dari kedua orang tuanya itu terdapat pada rambut anak laki-laki. Dia gennya itu ada tersendiri begitu. Jadi rambutnya berbeda dari kedua orang tuanya. Tapi umumnya itu masing-masing orang tua itu menyumbangkan setengah kromosom pada anak laki-laki tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah dari jawaban saya tadi Anda sudah bisa mengerti? Kalau dari saya sudah mengerti. Oke, baik, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi pada nomor yang akan kita bahas, yaitu mungkin teman-teman ada yang ingin. Oke, dari saya sendiri saya kurang mengerti pada bagian E. Pada bagian E nomor 3, yaitu menuliskan konsep-konsep yang Anda dapat. Maksudnya bagaimana itu? Ya mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan? Baik, kita akan melanjutkan lagi soal-soal yang kurang dipahami. Jadi kalau dari saya sendiri itu saya kurang memahami pada poin E, yaitu penelusuran informasi melalui buku teks dan website. Kan di sini pada nomor 2 itu kita diperintahkan untuk menuliskan konsep-konsep yang telah ditemukan. Jadi di sini kan
ada mendapatkan 3 konsep. Yang pertama ada hukum Mendel 1, yang kedua ada persilangan monohibrid, dan yang ketiga itu ada persilangan dihibrid. Jadi yang kurang saya pahami di sini, mungkin definisinya kita sudah mengerti, tapi contoh soal dari masing-masing itu kita belum mengerti. Jadi yang saya ingin tanyakan itu pada hukum Mendel 1 beserta contohnya, dan pada persilangan hibrid serta contohnya. Itu saya kurang mengerti contoh soalnya bagaimana cara pengertiannya. Baik, mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan, dipersilakan. Mungkin akan coba saya jawab dari apa yang saya kerjakan atau saya isi dan saya ketahui. Kalau menurut saya apa yang menyangkut dengan konsep hukum Mendel atau contohnya itu, tapi sebelum kita berangkat ke contohnya, alangkah baiknya saya akan membacakan dulu definisi dari hukum Mendel ini. Nah, jadi hukum Mendel 1 ini adalah hukum pemisahan atau segregasi. Nah, dalam hal ini berbunyi bahwa waktu berlangsung pembentukan gamet setiap pasangan dipasang gen akan disegregasi ke dalam masing-masing gamet yang terbentuk. Nah, segregasi disebut juga hukum Mendel 1 dan berbunyi bahwa alel yang biasanya muncul berpasangan akan berpisah pada saat pembentukan gamet, di mana satu alelnya itu akan memasuki setiap gamet, setelah itu secara acak dan akan bersatu dengan gamet dan sejenis kelamin lainnya. Nah, adapun contohnya itu dalam hukum Mendel 1 ini yaitu persilangan bunga berwarna merah, bunga berwarna putih menghasilkan bunga berwarna merah. Nah, ada juga warna merah tersebut itu adalah dominan, karena kan dalam hal ini persilangan tadi warna putih dan warna merah tadi kan hasilnya itu adalah warna merah. Nah, dalam hal ini disimbolkan dengan huruf kapital. Nah, bagian persilangan itu seperti misalnya teman-teman bisa lihat P itu adalah merah kali putih. Nah, kemudian dilihat dari genotipnya itu misalnya M besar kemudian dikalikan dengan M kecil. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Kemudian gametnya itu M besar dikali dengan M kecil. Nah, pilihannya itu merah itu kadangkala dilambangkan atau disebut dengan M besar dan juga M kecil. Kemudian kita beralih ke P2-nya itu misalnya merah kali dengan merah, tetapi dalam hal ini merah yang pertama huruf kapital M-nya, kemudian yang kedua itu merah itu huruf kecil hurufnya. Nah, kemudian genotipnya itu sama dengan karena tadi menyangkut dengan ada perbedaan M besar dan juga M kecil, maka genotipnya itu adalah M besar M kecil kali dengan M besar dan M kecil juga. Kemudian gametnya itu M dan M kali dengan M dan M kecil. Nah, filialnya itu ada filial 2 itu ada M besar M besar yang dilambangkan dengan merah, kemudian M besar dan M kecil dilambangkan dengan merah, kemudian M kecil dan M kecil itu dilambangkan dengan warna putih. Nah, kalaupun tadi sudah membahas mengenai contohnya, maka saya akan jelaskan juga dengan lebih rinci apa sih sebenarnya maksud dari soal tersebut. Nah, persilangan ini dikembangkan lebih lanjut ke dalam prinsip segregasi dan konsep dominatif. Nah, prinsip segregasi atau hukum Mendel 1 tadi menyatakan bahwa setiap organisme itu diploid individu memiliki 2 alel untuk karakter tertentu, sedang satu diwariskan oleh induk ibunya dan satu dari orang tua pihak ayah. Nah, otomatis ada satunya itu dari diwarisi oleh ibu dan juga satunya itu diwariskan oleh ayah dari kita, begitu. Kedua alel ini berpisah ketika gamet terbentuk dan satu alel masuk ke setiap gamet. Selanjutnya, kedua alel bisa menjadi gamet atau proporsi yang sama. Konsep dominasi menyatakan bahwa ketika 2 alel yang berbeda hadir dengan genotip, hanya sifatnya yang disandingkan oleh salah satu dari mereka atau alel dominan yang diamati dalam genotip. Nah, kira-kira itu yang dapat saya jelaskan dari soal yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi dari soal yang tadi dipaparkan beserta contoh soal dan telah diberikan penjelasan, kalau saya sendiri saya sudah mengerti
mengerti, mungkin dari teman-teman bisa dimengerti penjelasan tadi. Baik, kita lanjut dari pada persilangan dihibrid yang kurang kami mengerti. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawabnya. Jika saya menjawab tentang persilangan dihibrid, di mana definisi dari dihibrid ini adalah suatu hibrid dengan dua sifat berbeda. Contohnya, misalnya ada kelinci berbulu hitam yang dilambangkan dengan HH besar dan kelinci berbulu kasar yang dilambangkan dengan RR besar, dominan terhadap bulu putih yang dilambangkan dengan HH kecil dan halus RR kecil. Jadi, jika turunan pertama dari perkawinan kelinci bulu putih halus dan kelinci bulu hitam kasar 100%, ini menentukan perbandingan turunan kedua dari perkawinan keturunan pertama. Nah, jawabannya yaitu persilangan dihibrid akan menghasilkan keturunan kedua yang dilambangkan dengan F2, kelinci bulu hitam kasar, banding bulu hitam halus, banding bulu putih kasar, bulu putih halus, dan dengan perbandingan 9331. Jadi penjelasan yang saya bisa simpulkan bahwa hasil perkawinan yang diperoleh dalam sebuah percobaan menyimpulkan bahwa pada waktu membentukkan gamet, gen akan mengalami penggabungan secara bebas yang dirumuskan sebagai hukum Mendel 2, kemudian yang dikenal juga dengan hukum pengelompokan gen secara bebas. Mungkin itu jawaban dari saya. Kemudian. Oke, baik, itulah jawaban yang telah diberikan teman kami agar kami bisa memahaminya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, mungkin soal-soal dan diskusi kali ini telah selesai karena kami telah menjawab soal-soal yang kurang kami pahami. Jadi diskusi pada hari ini saya akan tutup. Berhubung dari teman-teman lagi, apakah masih ada pertanyaan? Kalau dari saya sudah tidak ada. Yang lain? Oke, jadi berhubung sudah tidak ada lagi pertanyaan, jadi diskusi kali ini saya akan tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.